Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Musalla Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Khawatir Qur'aniyah, masih dalam surah An-Nur, yang mana bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan disayangi oleh Allah, pembahasan kita terakhir yaitu kita sudah menuntaskan atau mengupas adab-adab sosial yang diatur oleh surah An-Nur ini. Namun apabila hukuman itu tidak dijalankan, hukuman atau konsekuensi yang harus ditegakkan dari adab-adab sosial masyarakat itu, maka obat pamungkas atau solusi terakhirnya adalah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang pemuda dia melakukan perbuatan keji, namun di negara yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, contohnya negara kita saja, maka di dalam surah ini Allah memberikan anjuran bagi dirinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyimpan aib yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, inilah keindahan daripada surah An-Nur ini. Setiap pembahasan mengenai hukuman selalu diikuti dengan membuka pintu taubat dari Allah. Kita lihat contohnya beberapa ayat, misalnya ayat 5 surah An-Nur. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kecuali bagi mereka yang bertaubat setelah dia melakukan dosa-dosa itu, wa aslahu, dan dia memperbaiki dirinya, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat 10 lihat pula masih kesempatan taubat dibukakan oleh Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Dan andai kata tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas dirimu, dan andai kata Allah bukan penerima taubat lagi Maha bijaksana, niscaya kamu akan menemukan kesulitan. Di ayat 20 diulang lagi, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua, dan Allah Maha Penyantun Maha Penyayang, kalau tidak dapat maka niscaya kamu mendapatkan timpaan azab yang besar. Maka di ayat 31 Allah lagi berikan kesempatan untuk bertaubat. Watubu ilallahi jami'a, taubatlah kalian kepada Allah semuanya, ayuhal mu'minun, wahai segenap orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, taubat ini subhanallah, jangankan kita, ya, kita ni apalagi banyak dosa. Dari pagi tadi saja entah apa dosa kita buat. Rasulullah saja yang sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan surganya, surga Firdaus lagi, beliau tetap saja bertaubat dan beristighfar pada Allah. Salah satunya ada amalan beliau juga diamalkan oleh seorang sahabat Nabi, Ibnu Umar. Ibnu Umar ini tentu ini adalah putranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Ibnu Umar ini Bapak Ibu senantiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sampai zikir taubatnya Rasulullah juga diikuti oleh Ibnu Umar.
Apa dia? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi itu di mana saja duduk itu yang beliau baca, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Setidaknya dari riwayat hadis yang ada, beliau beristighfar dan bertaubat 100 kali sehari. Bapak Ibu kalau mau hitung-hitungan juga zikir ya, istighfar dan taubatnya, silakan hitung sampai 100. Tapi kalau ingin lebih banyak daripada itu, tidak usah dihitung. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setidaknya amalan Rasulullah ini saja kita tiru. Rabbighfirli wa tub alayya. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim. Sungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang. Kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, timbul pertanyaan. Surah ini berbicara tentang adab sosial masyarakat. Tapi kenapa dinamakan surah An-Nur? Kenapa tidak dinamakan saja surah ini surah ijtimaiyah misalnya? Surah ijtimaiyah artinya surah sosial masyarakat. Kenapa namakan surah An-Nur? Nah, setidaknya saya akan menggiring Bapak Ibu ke ayat 35 daripada surah An-Nur ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita yang besar. Al-misbahu fi zujajah. Pelita itu di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun. Kaca itu seperti kaukab. Kaukab itu bintang. Zurriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Ya. Yang mana seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tidak tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Yakadu zaituha yudhi, dan tidak dan minyaknya saja hampir menerangi, walau lam tamsashuna, walaupun tak disentuh api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu li nurihi man yasha, Allah memberikan cahayanya kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yadribullahu al-amthalu lin-nas, inilah perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, sungguhnya Allah Maha sanggup atas segala sesuatu. Maksud penamaan surah ini An-Nur, artinya sesungguhnya dapat kita pahami bahwa ajaran dan hukum Islam, adab-adab yang diterapkan, syariat-syariat Allah yang ada, itu adalah cahaya bagi kita. Bayangkan kalau Islam ini tanpa syariat, apa yang terjadi? Kegelapan, Mbak. Kalaulah tadi diatur misalnya, kalau kita melihat di pertemuan sebelumnya, diatur masalah pemuda untuk dinikahkan. Coba kalau Islam tidak menerapkan syariat pernikahan, apa yang terjadi? Timpang tindih kita. Kalau perzinaan ini legal saja, apa yang terjadi? Keturunan-keturunan pun timpang tindih. Apa bedanya kita maaf dengan hewan? Lihatlah kucing. Kucing saya Pak Ibu, hari ini dia dilahirkan oleh induknya, tapi kalau dia sudah besar nanti dia kawini induknya. Itu bisa saja terjadi. Karena apa? Kucing dia binatang dan dia tidak diterapkan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita manusia, apalagi yang beriman, kita diterapkan syariat seperti ini agar kehormatan kita terjaga, keturunan terjaga,
Nah, inilah makanya syariat itu boleh dikatakan sebagai cahaya atau an-nur. Nah, jadi kalau kita masyarakat bumi ini mencari syariat selain syariat Allah, apa yang terjadi? Kacau, Bapak. Ya. Contohnya saja kita melihat, ya, orang-orang yang tidak mencari syariat selain atau tidak menerapkan syariat Allah. Ya. Ada syariat mereka itu yang tidak masuk di nalar sihat kita. Saya pernah bersama kuliah dengan orang Filipina. Di Filipina itu Bapak Ibu, anak ini kalau di usia 18, anak perempuan, kalau di usia 18 belum melepaskan gadisnya dalam tanda kutip, itu sebuah aib bagi keluarganya. Mendengar ini ngeri kita. Karena wajar saja Bapak Ibu, di sana negara penduduk Katolik terbesar di dunia. Bayangkan Bapak Ibu kalau itu terjadi di negeri kita, apa bedanya kita maaf dengan binatang? Nah, ini baru satu syariat saja. Ibu-ibu diperintah oleh Allah menutup aurat. Tentu ada kebaikan di balik perintah menutup aurat. Mustahil Allah menerapkan syariat menutup aurat kalau tidak ada kebaikan di baliknya. Kita yang bapak-bapak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga pandangan, maka menjaga pandangan itu pasti ada kebaikan di baliknya. Kalau kita melihat syariat yang di dalam surah An-Nur, tidak boleh masuk ke rumah orang tanpa seizin dari pemiliknya, artinya ada kebaikan di balik itu. Nah, jadi bapak-bapak, mungkin ketika dihadapkan kita dengan syariat, kenapa harus begini? Maka yakinlah Pak, yakinlah ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pasti ada kebaikan yang disiapkan oleh Allah. Dan begitu juga syariat yang melarang sesuatu. Allah melarang kita melakukan ini, larang lakukan itu, larang ini, larang itu. Semuanya pasti ada kebaikan untuk kita. Nah, itu makanya surah ini pantas dinamakan sebagai surah An-Nur. Ya, cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup kita menuju perjalanan yang benar, perjalanan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada rumah-rumah yang dinaungi kegelapan dan masyarakatnya tidak mendapatkan cahaya, itu karena penduduknya tidak mengkaji surah An-Nur ini. Ya, ketika masyarakat jauh dari syariat Allah, maka perilaku keji akan tersebar, penyakit mewabah, ya, berbagai persoalan akan menyelimuti mereka. Ya, nah inilah sebagian alasan dinamakan surah ini sebagai surah An-Nur, sebagai cahaya yang menjaga jiwa, meluruskan akal sehat kita, cahaya yang akan menjaga kehormatan diri, tidak dicemari oleh lidah-lidah yang tidak bertanggung jawab, cahaya yang akan melindungi kita daripada kehinaan, dari perbuatan-perbuatan yang keji yang tidak pantas kita lakukan. Demikian saja lakum min hubbu wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.